Awas, di belakang. Apa kalian ingin jadi seorang indigo? Bisa melihat mereka yang tak bisa orang umum lihat, menjadi bahan pujian teman sejawat, atau bahkan menjadi cenayang bagi mereka yang ragu akan kemampuan besar yang Tuhan berikan kepada dirinya sendiri. Bagiku, apapun itu namanya, di dalamnya pasti terdapat sisi positif dan negatifnya. Pertama, akan kujelaskan sisi negatifnya yang membuatku risih akan keadaanku sebagai seorang indigo, yaitu aku menjadi tak mempunyai tempat untuk menyendiri. Semua tempat yang kukunjungi, setiap sudut yang kuhampiri, semua pasti ditinggali oleh sosok-sosok yang tidak bisa dilihat oleh orang umum. Bahkan tempat yang terlihat oleh orang umum sepi sekalipun, seperti gedung tua atau rumah kosong, yang terlihat olehku malah sebaliknya, penuh sesak dengan berbagai wujud makhluk beragam bentuk, mulai dari yang paling lucu hingga paling menyeramkan yang tak ingin sama sekali aku ingin lihat. Katanya, aura indigo yang kumiliki dapat dinonaktifkan, sehingga aku bisa menjalani aktivitas sebiasa layaknya orang normal. Namun sayangnya, aku belum bertemu orang yang tepat yang bisa menonaktifkan atau mengajariku hal itu. Tak melulu tentang sisi negatif, kemampuan indigo pun tak luput dari sisi positifnya, yang baru akan kuceritakan sekarang. Aku tak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang benar-benar kualami, karena aku hanya ingin menyampaikan sebuah esensi lain dari dalam ceritaku ini. Mungkin dari cerita ini kita akan mendapatkan sebuah pelajaran berharga. Bahkan ketika aku mengalaminya, aku seakan tak percaya jika kemampuan indigo dapat memperluas pandanganku tentang makna cinta dan kasih sayang. Panggil aja aku Ray. Aku seorang pekerja kantoran di sebuah perusahaan periklanan. Kemampuan indigo aku dapatkan secara tiba-tiba ketika duduk di bangku SMP. Aku terserang penyakit demam berdarah. Bisa dibilang begitu. Entah kenapa, setelah aku terserang penyakit itu, kepekaanku akan kehadiran makhluk-makhluk astral menjadi meningkat tajam. Bahkan ketika terakhir kali aku menginap di rumah sakit, aku dijenguk oleh segerombolan orang yang tak kukenal, yang mana mereka semua berwajah pucat dan tak mempunyai bola mata. Jelas, pertama kali aku mengalaminya itu, aku sangat ketakutan. Namun untungnya ada nenekku yang menenangkan. Dan setelah aku ceritakan semuanya, beliau memberitahu kalau kemampuan yang baru saja aku dapatkan secara tak sengaja itu adalah karena buah dari laku spiritual almarhum kakekku dulu. Mungkin karena sakitku yang cukup parah, kemampuan itu terpicu untuk hadir lebih cepat dari yang seharusnya. Intinya, aku adalah keturunan seorang pelaku spiritual. Kata nenek, ayahku pun adalah seorang indigo. Hari-hari yang kujalani setelah terserang penyakit itu jelas berubah drastis. Di kelas, aku jadi sering tiba-tiba histeris dan menunjuk-nunjuk ke satu titik. Padahal teman-teman sekelasku tak melihat apapun di titik yang kutunjuk. Namun seiring berjalannya waktu, aku jadi agak terbiasa dengan kemampuanku. Ayahku berperan besar dalam melatihku mengendalikannya. Akan tetapi tetap saja, aku selalu dalam keadaan tidak siap jika harus bertemu muka dengan mereka. Sampai saat semua temanku tahu tentang kemampuanku ini, aku jadi selalu dielulukan jika pihak sekolah sedang mengadakan acara bersama para siswa seperti camping atau persami. Mereka selalu ingin mendengar apa saja yang aku lihat di titik-titik tertentu yang mereka cap angker. Aku selalu risih dengan perlakuan teman-temanku itu. Makanya, ketika lulus SMP dan masuk SMK, aku tak pernah memperlihatkan sikapku sebagai seorang indigo. Dan untungnya, tak ada satupun teman SMP-ku yang satu SMK denganku. Bahkan, aku tetap seolah terlihat biasa saja ketika mengobrol di kantin, meski tepat di samping temanku sedang terduduk manis seorang
yang berwajah rusak, yang terus memandanginya. Entah apa yang dicari sosok gadis itu dari temanku, tapi kurasa sosok itu menyukainya. Persembunyianku bersikap biasa saja berjalan mulus sampai aku lulus SMK dan mempunyai pekerjaan di kantorku sekarang ini. Lumayan, itu bertahan cukup lama, sekitar 9 tahun. Sayangnya, semua harus terbongkar akhir-akhir ini. Tepatnya 1 bulan yang lalu, aku dihadapkan dengan kejadian yang tak sengaja membuatku membongkar identitasku sebagai indigo. Ketika itu, aku sedang berada di acara ulang tahun kantorku yang diselenggarakan di sebuah kafe dekat taman kota. Acara sebenarnya berlangsung meriah, hanya saja aku sedikit merasa terganggu dengan kehadiran sosok anak kecil kisaran umur 5 tahunan yang sudah menatapku nanar semenjak aku menginjakan kaki di parkiran kafe. Anak itu hanya memakai celana pendek berwarna hitam. Kehadirannya timbul tenggelam karena ia selalu bersembunyi dan mengintip di balik salah satu patung selamat datang. Aku sudah lama bisa membedakan antara manusia dengan makhluk astral. Dan anak kecil itu bukanlah manusia. Jelas terlihat dari isi perutnya yang terburai keluar. Ia adalah sosok astral yang aku pun tak tahu berasal dari mana. Anak itu terus menguntitku meski aku sudah masuk ke dalam kafe. Darah-darah yang menetes dari usus-ususnya pun membasahi lantai kafe secara gaib. Setiap kali aku menoleh ke belakang, anak itu selalu bersembunyi, entah di bawah meja, di balik tubuh pelanggan lain, atau tiba-tiba saja dia bergelantung di lampu gantung yang besar. Aku sudah mencoba tak peduli, sama seperti sikapku terhadap makhluk-makhluk sebangsanya. Tapi sosok anak ini, ia seperti memiliki maksud terselubung di balik sikapnya yang aneh, selalu menguntitku dari belakang. Di tengah terselenggaranya acara, anak itu menghampiriku yang sedang asyik memperhatikan games kecil-kecilan yang dipandu oleh MC. Tangan anak itu terus menarik-narik ujung kemejaku. Aku mencoba bersikap dingin padanya, tapi ia tak mempedulikannya. Anak itu tetap bersikeras menarik-narik ujung kemejaku. "Kenapa sih, Dek?" Spontan aku membentak karena terlalu merasa risih. Seketika itu juga, semua mata tertuju padaku. Bukan hanya rekan sekantor, para pengunjung kafe pun terlihat penasaran. "Ada apa, Rey?" tanya salah seorang teman yang berdiri di dekatku. Gak apa-apa, jawabku gelagapan. Mataku langsung tertuju pada sosok anak kecil itu. Kini ia berlari menuju toilet dekat meja kasir. Di dinding pembatas, langkahnya terhenti, kemudian berbalik dan melambaikan tangannya kepadaku. Mimik wajahnya diselimuti kesedihan. Aku pun mengejarnya. "Mau kemana, Rey?" tanya atasanku. Ke toilet dulu, Pak," jawabku. Aku menghampiri anak kecil itu. Dalam batin, aku bergumam meminta dia masuk ke dalam toilet. Mungkin dia ingin berbicara hal penting kepadaku. "Kenapa?" tanyaku pada anak itu dengan halus ketika kami berdua berada di depan cermin tempat cuci tangan. Mama, Om." Ucapan anak itu terbata-bata. "Kenapa mama kamu? Nama kamu siapa?" "Ezra, Om. Aku boleh minta tolong." "Minta tolong apa?" Tolongin aku, Om. Buat minta maaf sama mama, Om," jelasnya. Bibir kecilnya bergetar kepayahan menahan tangis. "Kamu kenapa, Ezra? Emang kamu salah apa?" Perasaanku mulai tak enak. Aku merasa ada yang tak beres dengan Ezra. Sedetik kemudian, di belakang Ezra yang semula adalah cermin besar, kini mendadak berubah menjadi kepulan asap hitam yang menggumpal-gumpal. Aku terpaku melihatnya. Asap hitam itu perlahan berubah menjadi sebuah layar yang memperlihatkan adegan Ezra dengan ibunya. Iya, aku dibawa flashback ke dimensi di mana Ezra masih hidup. Di layar itu,
Aku melihat Ezra diperlakukan bengis oleh ibunya. Aku melihat tubuh mungilnya selalu dipukul oleh sapu, sisir, bahkan balok kayu. Itu semua hanya karena Ezra merengek minta dibelikan mainan baru. Di adegan lain, Ezra sengaja disiram air panas oleh ibunya hanya karena ia kepergok makan masakan bibinya sendiri. Adegan demi adegan penyiksaan Ezra sangat mencabik-cabik hatiku. Aku tak kuasa menahan tangis. Hingga di adegan terakhir, kejadian malang yang menimpa Ezra harus membuatnya meregang nyawa. Ibunya yang terlihat sangat kesal karena Ezra tak mau makan, merobek perut Ezra dengan sebilah pisau. Kontan seketika itu, Ezra meninggal dunia dengan isi perut yang terburai. Kemudian adegan berganti ke malam hari pada saat ibu Ezra mengubur mayat anaknya itu tepat di belakang kafe tempatku berada sekarang. Layar di hadapanku pun tiba-tiba menghilang, kembali menjadi cermin besar. Aku pun seketika berlutut di hadapannya, lalu ku pegang kedua pundaknya. Dengan perasaan yang campur aduk, aku berkata sambil berderai air mata. "Kamu mau minta maaf karena apa? Kamu gak salah. Mama kamu yang salah, sayang. Aku mau minta maaf sama mama, Om. Maaf kalau Ezra jadi anak yang nakal, yang cuma bisa bikin mama marah." Ucapannya membuatku terhenyak. Itu aja. Ezra mengangguk. Dari ekspresi kesedihan yang semula terpancar, kini ada setitik pengharapan tergambar dari wajahnya. Senyum kecilnya tergurat, menambah manis parasnya. "Andai aja kamu masih hidup, sayang. Apa ibu mesti tega ini memperlakukan anak manis sepertimu?" Batinku masih menahan tragisnya nasib Ezra kecil. Kemudian aku bergegas keluar toilet, kembali ke perkumpulan acara untuk mengambil tas. Temanku sempat menanyakan apa yang terjadi padaku dan hendak kemana aku pergi. Aku hanya menjawab kalau ada urusan mendadak yang tak bisa ditinggalkan. Dengan Ezra yang berada di sampingku, dia akan menunjukkan alamat rumahnya. Untungnya hanya aku yang bisa melihat Ezra, sehingga keberadaannya tak perlu aku khawatirkan terlihat oleh teman-teman sekantorku. Aku menaiki motor menempuh jarak sekitar 2 km dari kafe. Ternyata rumahnya tak jauh dari kafe itu berada. Bermodalkan petunjuk Ezra, aku menyusuri jalan kecil. Sampai di ujungnya, Ezra memintaku untuk berhenti. Tangannya kemudian menunjuk ke arah kiri, ke arah rumah yang aku lihat di tayangan flashback yang Ezra tunjukkan di cermin toilet. Rumah itu adalah saksi di mana Ezra harus meregang nyawanya karena kekejaman ibunya sendiri. Aku mengetuk pintu. Tak ada jawaban yang kuterima. Di sesi ketukan yang kelima kalinya, barulah sesosok wanita cantik membuka pintu dan menyambutku dari dalam. Wanita itu persis seperti apa yang kulihat di tayangan flashback. Ia adalah ibunya Ezra. "Maaf, siapa ya?" tanya ketus ibunya Ezra. Tatapannya begitu julid kepadaku. Sebenarnya di balik rasa pedihku melihat Ezra, aku pun menaruh rasa kesal terhadap ibunya. Namun aku tahan. Aku bermain sehalus mungkin dan aku langsung berangkat ke intinya. "Bu, maaf, apa benar ini rumahnya Ezra dan ibu adalah ibunya Ezra?" "Iya, saya Ranti, ibunya Ezra. Dia meninggal sebulan lalu. Ada keperluan apa Bapak kesini? Bapak ini siapa?" Nada pertanyaannya masih ketus. "Saya Ray, Bu. Maaf kalau saya lancang, tapi maksud kedatangan saya ke sini, saya diminta Ezra buat menyampaikan sesuatu sama ibu." "Ezra? Gak mungkin. Dia kan udah gak ada." Bu Ranti nampak terkejut setelah mendengar perkataanku. "Iya, Bu. Yang nemuin saya itu Ezra yang udah meninggal, Bu. Oh iya, maaf. Saya ini Indigo, Bu." Aku berusaha menjelaskan. Bu Ranti kemudian celingukan melihat ke sekitar rumah.
Tatapan yang semula penuh amarah tiba-tiba melemah penuh kerutan penyesalan. "Masuk," ajaknya. Kami duduk di sofa ruang tamu. Suasana mendadak hening beberapa saat. Semenjak aku masuk ke dalam rumah, Bu Ranti belum juga memulai percakapan. Ia hanya membenamkan kepalanya di antara kedua lengannya. "Bu, maaf, Ibu baik-baik saja kan?" tanyaku penuh sungkan. Kemudian Bu Ranti mengangkat kepalanya, matanya sudah bercucuran air mata. "Udah seminggu saya mimpiin dia. Di mimpi itu dia gak berhenti-berhentinya minta maaf. Katanya, maafin Ezra, maaf Ezra udah jadi anak nakal," ucapnya sembari menirukan kata-kata Ezra. "Iya Bu, itu juga yang mau Ezra sampaikan ke Ibu lewat saya. Saya yang salah udah membunuh dia." "Anak ketemu di mana sama Ezra?" tanya Bu Ranti. "Kami ketemu gak sengaja Bu, di kafe atas itu. Tepatnya Ezra yang nyamperin saya. Jin korinya masih berkeliaran di kafe itu Bu. Bahkan sekarang dia ada di samping saya Bu," ucapku sembari menunjuk ke arah samping kiri. Tiba-tiba saja Bu Ranti memindahkan pandangannya ke samping kiriku. Seketika rasa kesalku pada Bu Ranti menghilang. "Ibu bisa lihat Ezra?" Bu Ranti menggelengkan kepala. "Saya cuma merasa memang Ezra benar-benar ada di sini," ucap Bu Ranti. Ia menatap lama ke arah Ezra duduk. Kulihat Ezra merespon pandangan Bu Ranti. Ia bangkit, lalu menjulurkan kedua tangannya ke wajah Bu Ranti. "Bu," kata Ezra, "maafin dia. Maaf kalau Ezra sudah jadi anak yang nakal dan cuma bisa bikin mamanya marah," ucapku yang tak kuasa menahan tangis haru. "Dingin Pak. Apa dia mengelus wajah saya?" Tampaknya Bu Ranti merasakan elusan kedua tangan Ezra. Semakin banyak air mata yang keluar dari mata Bu Ranti. "Nak, kamu gak salah sayang. Ini benar-benar salah Mama. Benar-benar salah Mama. Mama yang gak kuat ditinggal ayah kamu nikah lagi. Mama melampiaskan semuanya sama kamu. Maafin Mama sayang. Maafin Mama. Mama menyesal udah bunuh kamu. Walau Mama tahu kamu cuma jin korinnya, tapi penyesalan Mama ini tulus, Nak." Kata-kata yang keluar dari mulut Bu Ranti membuatku terenyuh. Ezra yang kulihat juga menitikan air mata, kini memajukan wajahnya dan mengecupkan bibirnya tepat di kening Bu Ranti. "Bu, Ezra tadi nyium kening Ibu," ucapku. Bu Ranti menunduk dan tersenyum, seolah ia pun tahu bahwa Ezra mengecup keningnya. Saat-saat terakhirku melihat Ezra pun terjadi. Ia menoleh kepadaku dan berterima kasih kepadaku sambil melambaikan tangannya. "Makasih ya Om. Semoga kalau Ezra punya adik, nasibnya lebih baik ya Om." Aku hanya bisa mengangguk-angguk paham mendengar celotehannya. Seorang anak kecil yang begitu tulus kepada ibunya. Ezra pun perlahan menghilang, menjadi kepulan asap diiringi tawanya yang menggema di telingaku. Bu Ranti yang masih berderai air mata pun berterima kasih kepadaku. Sebelum berpamitan, aku menyampaikan pesan terakhir Ezra kepada Bu Ranti. Katanya, ia akan menepati permohonan terakhir Ezra. Penyesalan yang ia dapatkan kini memang tak dapat diobati, selain membangun kembali cinta yang benar-benar tulus dalam hati. Aku pun berpamitan dengan Bu Ranti dengan perasaan penuh syukur dapat mempertemukan anak dan ibunya meski sudah berbeda alam. Di perjalanan, aku menyengajakan diri melewati kafe tempat pertemuanku dengan Ezra. Di sana, aku melihat sosok kecil itu lagi sedang berdiri di samping patung selamat datang dengan penampilan berbeda. Isi perutnya tak lagi terburai. Lebih enak dipandang dengan wajah manisnya. Ia terus tersenyum dan melambaikan tangannya kepadaku sepanjang aku melihatnya.
Aku pun membalas tambaian tangannya sambil menitikan air mata. Ternyata, kemampuan indigo tak melulu berada dalam konotasi negatif. Setelah pertemuanku dengan Ezra dan Ibu Ranti, aku yakin masih banyak hal yang perlu aku syukuri sekalipun itu terlihat buruk olehku. Dan tentang cinta dan juga kasih sayang, aku benar-benar belajar banyak dari kisah Ezra dan ibunya. Tertanda, Ray. Awas, di belakang.